Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani Putri dengan NIM 301018000153 dari SGD 18 Modul Urogenital. Di sini saya akan menjelaskan tentang vesika urinaria dan uretra. Terima kasih. Menjelaskan tentang vesika urinaria. Vesika urinaria itu merupakan sebuah kantong muskulomembranosa yang memiliki fungsi untuk menampung urin. Jadi dari bentuk, volume, serta besarnya itu tergantung oleh isi dari vesika urinaria tersebut. Kalau misalnya si vesika urinaria itu terisi oleh urin, maka dia akan terdorong ke arah kranioventral. Nah, untuk lokasi dari vesika urinaria itu untuk yang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Untuk yang laki-laki dia tuh berada di sebelah dorsal dari os pubis yang ini. Lalu dia itu di sebelah ventral dari rektum ini sendiri. Jadi nah, untuk yang wanita dia itu di sebelah dorsal os pubis ini, dan di sebelah ventrocaudal dari uterus, ini uterusnya. Lalu dia di sebelah ventral dari vagina kan ini. Jadi dia di depan vagina, di belakang os pubis, sama di ventrocaudal dari uterus. Vesika urinaria sendiri itu dia itu terletak di ruang subperitoneal. Nah, untuk vesika urinaria itu dia terdiri dari 3, yaitu ada apex vesica, fundus vesica, sama corpus vesica. Nah, corpus vesica itu dia tuh berada di sebelah kiri dan kanan dari si fundus vesikanya ini. Apexnya itu yang ini. Sudah menyebutkan kalau misalnya tadi vesika urinaria itu ada apex, fundus, sama corpus. Nah, untuk apexnya sendiri yang pertama. Jadi ini apex. Apex itu dia ada di sebelah ventral. Nah, dia tuh juga terdapat ligamentum, yakni ada ligamentum ligamentum umbilicale medianum. Nah, nanti si ligamentum umbilicale medianum ini dia itu akan melanjut menjadi plica umbilicalus medianum. Nah, untuk fundus sendiri, fundus itu dia itu berbentuk segitiga. Jadi fundusnya itu berbentuk segitiga. Nah, dia itu menghadap ke caudo-dorsal dan dia itu berhadapan dengan rektum. Saya sudah jelaskan kalau fundus itu dia bentuknya segitiga, menghadap ke caudo-dorsal, dan dia itu berhadapan sama rektum. Nah, untuk berhadapan sama rektum dia itu sebenarnya dipisahkan. Nah, antara pria dan wanita itu berbeda. Nah, untuk ini yang wanita dia itu dipisahkan dari rektum itu oleh fornix posterior vagina, itu yang ini, lalu sama porsio vaginalis, porsio supravaginalis. Yang mana ini? Porsio supravaginalis tuh yang bawahnya sini. Nah, untuk yang laki-laki dia itu dipisahkan dari rektum itu oleh fascia rectovesicalis yang saya warnai hijau ini. Nah, lalu untuk facies
Untuk fasies, si Vesica urinaria ini dia tuh punya dua fasies, yakni fasies superior sama fasies inferior. Nah, untuk fasies superiornya yang ini, nah dia tuh kalau fasies yang superior itu dia bentuknya segitiga dan dia itu dibatasi oleh dua margo lateral sama satu margo di bagian dorsal, yakni margo posterior. Nah, untuk yang fasies inferiornya itu dia punya dua area. Yang pertama ada area prostatika sama fasies inferolateral. Nah, untuk yang area prostatika itu dia itu langsung berhubungan dengan prostat dan dia langsung menyatu dengan jalan keluar dari uretra. Untuk yang fasies inferolateral dia itu dipisahkan dari os pubis oleh cavum retzi atau spatium retropubicum. Spatium retropubicum itu yang ini, yang saya kasih warna hijau ini. Urinaria itu penuh atau terisi urin, dia itu akan berbentuk oval dan nanti dia itu memiliki 3 fasies. Yang pertama ada fasies posterior superior, yang kedua ada fasies antero inferior, lalu yang ketiga ada fasies lateralis. Nah, yang untuk pertama tadi kan ada fasies posterior superior. Nah, untuk fasies posterior superior itu dia diliputi oleh peritoneum parietal. Nah, untuk pria dan wanita dia itu dipisahkan dari rektum oleh bangunan yang berbeda. Jadi kalau yang pria, si Vesica urinaria yang tadi fasies posterior superiornya tadi itu bakal dipisahkan dari rektum oleh excavatio retrovesicalis. yakni ini yang saya buletin warna hijau. Lalu yang untuk wanita dia dipisahkan dari rektum oleh excavatio fascico-uterina. Yang ini yang saya kasih hijau-hijau ini. Nah, untuk yang fasies antero inferior itu tadi dia itu enggak diliputi oleh peritoneum parietal. Nah, dia itu yang sebelah depannya itu sebelah kranialnya itu berhadapan sama dinding abdomen. Kalau dia sebelah depannya itu oleh dinding abdomen dan sebelah belakangnya atau dorsalnya kaudalnya itu dia dibatasi oleh os pubis. Untuk yang fasies lateralis dia itu tidak diliputi oleh peritoneum parietal. Area itu sendiri dia itu difiksasi oleh beberapa ligamentum. Untuk pria dia itu difiksasi oleh ligamentum puboprostaticum medial dan ligamentum puboprostaticum yang lateral. Untuk ligamentum puboprostaticum itu ada di sebelah sini. Ini yang saya kasih hijau-hijau ini. Nah, untuk wanita itu dia itu juga difiksasi, tapi bukan oleh ligamentum puboprostaticum, melainkan dengan ligamentum pubovesicale.
ligamentum pubovesikale itu yang ini, yang saya kasih hijau-hijau ini. Selain ligamentum itu juga ada ligamentum lateralis. Selanjutnya jadi tadi kan yang pertama ada ligamentum puboprostatikum. Nah, ligamentum puboprostatikum sama ligamentum pubovesikale itu dia nanti itu bersama membrana perineum sama muskulus di sekitarnya, seperti muskulus levator ani. Dia itu nanti membantu dari ligamentum itu untuk memfiksasi dari si vesika urinarianya itu. Nah, selain ligamentum yang sudah saya sebut tadi, juga ada ligamentum sisa dari embrional, yaitu ini ligamentum umbilicale medianum sama ligamentum umbilicale medialis. Selanjutnya urinaria itu dia juga memiliki trigonum yang bernama trigonum lewitaudi. Jadi trigonum lewitaudi itu bisa disebut juga dengan trigonum vesicae. Yang ini yang saya lingkari. Jadi dia itu dibentuk oleh dua lubang di dua sudut atasnya ini. Itu namanya, lubangnya ini namanya ostium ureteritis. Lalu yang bawah ini dia nanti langsung sudut bawahnya ini dia langsung bertemu ke ureter, yang nanti dia itu yang membentuk sudut bawahnya itu ada ostium uretra internum. Selain itu ada cavum retsi, yang mana tadi saya sudah jelaskan. Cavum retsi itu yang di sebelah sini, yang warna hijau yang ini, atau nama lainnya yaitu spatium retropubicum. Nah, dia itu berisi jaringan lemak, terus plexus venosus sama jaringan ikat longgar. Organisasi dari vesika urinaria itu yang pertama, yang di bagian kranial, dia itu divaskularisasi oleh arteri vesikal 2 atau 3 arteri vesikalis superior yang merupakan cabang dari arteri umbilicalis. Nah, yang untuk bagian kaudal dan serviks itu dia divaskularisasi oleh arteri vesikalis inferior. Nah, untuk wanita dia itu mendapatkan tambahan yakni dari arteri vaginalis. Nah, untuk yang di bagian fundus itu untuk yang pria dia itu divaskularisasi oleh arteri deferensial. Nah, kalau untuk yang wanita dia divaskularisasi oleh arteri vesikalis inferior dan arteri vaginalis. Vena, vaskularisasi yang vena itu venanya itu mengumpul pada plexus venosus, prostaticus dan vesikalis. Dia nanti akan bermuara ke vena hipogastrik. Sendiri dari vesika urinaria itu yang pertama ada dua, yakni persarafan simpatis sama parasimpatis. Untuk yang simpatis dia itu persarafannya dari torakal 11 sampai lumbal 2. Itu nanti dia dipersarafi oleh plexus prostaticus dan plexus prostaticus, yang mana nanti dia cara kerjanya itu menggiatkan musculus sphincter interna dan inhibisi musculus destrusor. Nah, untuk fungsinya dia itu menjalarkan rasa nyeri pada vesika urinaria. Sedangkan untuk yang persarafan parasimpatis dia itu persarafannya itu mulai dari sakral 2 sampai 4 oleh nervus splenikus pelvicus. Dia itu cara kerjanya itu merelaksasi dari musculus sphincter interna dan menggiatkan destrusor. Nah, dia itu fungsinya untuk mengosongkan dari vesika urinaria. Jelaskan tentang uretra. Jadi uretra itu terbagi menjadi
4 pars, tapi biasanya juga ada yang menyebutkan terbagi menjadi 3 pars. Yang pertama itu ada pars preprostatika yang sebelah atas ini. Lalu yang kedua ada pars prostatika, itu dari sini sampai sini. Lalu pars membranacea uretra sama pars spongiosa. Yang pertama untuk pars preprostatika itu dia itu panjangnya itu 1 cm. Nah, dia itu membentang dari basis vesika urinaria hingga ke musculus sphincter uretra yang internus yang atas ini. Jadi gunanya dari musculus sphincter uretra internus ini yaitu mencegah aliran balik ke vesika urinaria saat ejakulasi. Terus yang kedua itu ada pars prostatika uretrae. Nah, dia itu panjangnya itu 3 cm. Nah, dia itu di tengah itu di dalamnya, di tengah-tengahnya sini dia itu ada lipatan mukosanya yang bernama crista uretralis. Nah, di tengah-tengahnya lipatan itu tadi ini kan seperti ada titik. Nah, seperti ada titik itu namanya utriculus prostaticus atau vagina maskulin. Untuk ductus ejaculatorius dia itu bakal bermuara di dinding utriculus tadi. Nah, sedangkan untuk yang ductus prostaticus dia itu bakal bermuara di sebelah sisi dinding lipatan dari crista uretralis tadi yang nanti bakal disebut dengan sinus prostaticus. Untuk yang ketiga tadi ada pars membranacea uretrae. Nah, pars membranacea uretrae ini itu merupakan celah sempit. Dia itu berjalan melalui spatium perineae profundum. Nah, selagi dia melewati spatium perineae profundum, dia itu dikelilingi sama musculus oleh musculus sphincter uretra yang externum. Ini tadi kan yang internum. Kalau yang ini yang externum. Lalu di pars membranacea ini juga terdapat glandula, yakni ada glandula bulboretralis atau glandula Cowper, di mana glandula Cowper ini dia itu rawan robek ketika dilakukan tindakan kateterisasi. Pars spongiosum ini yang paling panjang dari sini sampai sini, dia itu panjangnya itu 15 cm. Ya, yang mana nanti si pars spongiosum itu dia tuh terletak di dalam bulbus penis sama corpus spongiosum dan glans penis. Glans penis yang bawah ini, yang corpus spongiosumnya itu yang ini, yang pinggir ini. Nah, nanti saluran ini dia akan menjadi tempat bermuara dari glandula uretralis. Nah, nanti si glandula bulbouretralis ini nanti dia akan bermuara ke lacuna uretralis atau glandula uretralis atau litre. Jadi yang lacuna itu yang titik-titik ini sama ini. Nanti pars spongiosa itu dia akan membentuk bulbus atau gelembung di bagian ujungnya ini. Yang pertama itu dia akan membentuk fossa interlobaris. Lalu selanjutnya dia akan membentuk gelembung lagi yang disebut fossa navicularis. Yang ini. Uretra pada wanita itu cenderung lebih pendek, yang hanya panjangnya itu sekitar 3-4 cm. Dia itu lebih mudah direnggangkan dan lurus, nggak berkelok-kelok. Tadi kan kalau
pria kan berkelok-kelok karena terlalu panjang. Dan pada wanita ini dia tuh uretranya tuh lebih sering terkena infeksi. Lalu untuk uretra pada wanita itu nanti dia akan bermuara pada uretra orificia yang eksternum, yang ini tuh langsung keluar untuk pengeluaran urinnya. Vaskularisasi dari uretra sendiri pria dan wanita itu berbeda. Untuk yang pria itu divaskularisasi oleh cabang dari arteri vesicularis inferior, arteri rectalis media, dan arteri uretralis. Sedangkan untuk wanita divaskularisasi oleh arteri pudenda interna dan arteri vaginalis. Sedangkan untuk inervasinya pria dan wanita pun juga berbeda. Kalau yang pria itu dia diinervasi oleh nervus pudendus dan plexus prostaticus. Sedangkan untuk yang wanita hanya diinervasi oleh nervus pudendus. Terima kasih. Sekian PTA dari saya. Maaf bila ada salah kata dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.